Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, sekarang materi yang akan dibahas yaitu mengenai olahraga bola kecil, yaitu olahraga badminton atau sering disebut dengan bulu tangkis. Ya, definisi dari olahraga badminton atau bulu tangkis adalah suatu olahraga raket yang biasanya dimainkan oleh raket yang dimainkan oleh dua orang, baik itu tunggal maupun ganda. Tunggal biasanya 1 lawan 1 dan ganda adalah 2 lawan 2 yang saling berlawanan. Mirip sekali dengan permainan tenis, yaitu permainan bulu tangkis bertujuan memukul bola ke permainan atau kok atau shuttlecock melewati jaring. Jadi permainan bulu tangkis adalah melewati jaring yang alatnya adalah tadi disebutkan adalah raket dengan kok yang melewati ke jaring, ya melewati jaring agar jatuh di bidang permainan lawan yang sudah ditentukan, ya, dan berusaha mencegah lawan melakukan hal yang sama. Bagaimana caranya supaya kok tersebut atau shuttlecock itu tidak jatuh ke lapangan tapi bisa dikembalikan oleh lawannya itu sendiri, ya. Nah, itu adalah untuk definisinya. Sekilas saja untuk definisi. Untuk sejarahnya, sejarah dunia daripada badminton atau bulu tangkis. Olahraga dimainkan dengan kok dan raket seperti tadi disebutkan, kemungkinan berkembang di Mesir. Dulunya adalah di Mesir pertama kalinya, ya, sekitar tahun 2000 atau 2000 tahun yang lalu, bukan tahun 2000 tapi sekitar 2000 tahun yang lalu. Tetapi juga disebut-sebut di India permainan tersebut, ya. Dan di RRC atau di Tiongkok atau disebut dengan di pertamanya adalah di negara Republik Rakyat Tiongkok. Yaitu, ya, bisa di India, bisa Tiongkok, masing-masing istilahnya mempunyai ciri khas sendiri untuk ini, ya, pemain bulu tangkisnya. Nah, olahraga kompetitif bulu tangkis diciptakan oleh petugas tentara bukan biasanya, pertamanya, ya. Jadi olahraga kompetitif bulu tangkis diciptakan oleh petugas tentara, yaitu tentara Britania di Pune, ya. Yaitu salah satu negaranya yaitu negara India pada abad ke-19 saat mereka menambahkan jaring dan memainkannya secara bersaingan. Oleh sebab kota Pune dikenal sebelumnya sebagai Pona, ya. Nah, permainan tersebut juga dikenal sebagai Pona pada masa itu. Ya, jadi bulu tangkis itu pada masa itu disebut dengan Pona, ya. Terus para tentara membawa permainan itu kembali ke Inggris. Jadi tentara Inggris itu tadinya dari tentara penjajah ke India, ke Tiongkok, kembali lagi ke Inggris. Bahwa permainan itu dibawa ke Inggris pada tahun 1850. Ya, sekitar 1850-an. Nah, olahraga bulu tangkis ini mendapat namanya yang sekarang, ya. Jadi kalau dulu adalah sebenarnya sudah Pona. Nah, kalau berkembang lagi ke Inggris yaitu seperti yang sekarang, ya, yaitu pada tahun 1860 dalam sebuah pamflet oleh Isaac Split, seorang penyalur mainan Inggris, ya, yang betul badminton Adler atau Gin, nah, di situ atau badminton bulu tangkis sebuah permainan yang baru, ya. Nah, ini melukiskan permainan tersebut dimainkan di gedung badminton, ya, di gedung badminton atau badminton house, ya, estate di Ports di Gloucestershire di Inggris, ya. Itu adalah
untuk sejarah badminton dan bulu tangkis di dunia. Nah, di sini ada induk organisasi dunia ya untuk bulu tangkis atau badminton dunia ya, sering disebutkan IBF. Apa itu IBF? IBF adalah International Badminton Federation, didirikan pada tahun 1934. Nah, pada IPF, Quaternary General Meeting di Madrid, Spanyol, pada bulan September 2006, usulan untuk mengubah nama International Badminton Federation menjadi Badminton World Federation atau BWF yang dulunya ada IBF, terus di Spanyol disebut dengan BWF, diterima dengan surat bulat oleh seluruh 206 delegasi yang hadir. Ya, jadi Pak, nah itu adalah untuk IBF yang dirubah menjadi BWF. Ya, untuk induk organisasi internasional. Nah, kalau di Indonesia, disebut dengan PBPSI. Ya, pada tanggal 5 Mei 1951, yaitu tempatnya di Bandung, lahirnya Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI. Dan pertemuan tersebut dicatat sebagai Kongres pertama PBSI, yaitu tempatnya di Bandung. Ya, untuk di Indonesia. Nah, kalau di luar negeri atau internasional IBF diganti dengan BWF, kalau di Indonesia adalah tetap yaitu menggunakan Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau disingkat dengan PBSI yang pada tanggal 5 Mei 1951 berdirinya yang berpada di Bandung dan lahirlah suatu organisasi Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia. Ya. Jenis-jenis pertandingannya, ya, jenis pertandingan dalam bulu tangkis apa aja? Yang pertama ada jenis tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, ganda putri, dan ganda campuran. Dalam bulu tangkis ada 5 partai, ya seperti yang di pertandingan kalau di dalam piala-piala perorangan atau piala bergu. Nah, kalau piala bergu biasanya ada 5 partai. Ya. Nah, kalau perorangan ada 5 partai, kalau dalam bergu juga sama. Ada 5 partai kalau perorangan, pialanya hanya untuk perorangan. Kalau bergu adalah suatu gabungan dari 5 partai tersebut. Seperti yang di pertandingan dalam Piala Sudirman kalau di Indonesia. Nah, itu adalah jenis pertandingan dalam bulu tangkis. Nah, kalau bermain bulu tangkis pasti ada ukuran lapangan. Ya, berapa ukuran lapangan? Panjangnya berapa? Lebarnya berapa? Ya, nah itu. Dan ukurannya bagaimana? Ya. Nah, lapangan bulu tangkis berbentuk persegi panjang dan mempunyai ukuran seperti terlihat pada gambar. Lihat gambarnya, ya. Jadi garis yang ada mempunyai ketebalan 40 mm dan harus berwarna yang kontras terhadap lapangan. Nah, ini ada untuk lapangan, ada di sini untuk lapangan yang tunggal dan ada lapangan yang ganda. Nah, kalau ya lapangan yang tunggal biasanya dipergunakan lapangan yang paling dalam. Ya, dan lapangan untuk ganda ada seluruh lapangan yang lebarnya adalah sekitar 5,18 meter untuk tunggal ya, dan 6,10 adalah untuk istilah ganda. Kalau panjangnya untuk ganda dengan untuk tunggal sama, yaitu 13,41 meter ya, 13,41 meter ya, 13 meter, 41 itu adalah untuk istilahnya panjangnya. Tapi kalau lebarnya untuk tunggal yaitu 5,10 5,18 ya. Dan untuk
ganda yaitu 6,10. Nah, itu adalah untuk panjang dan lebarnya. Dan ada garis-garis lagi untuk servisnya, ya. Nah, di sini untuk tempat servis adalah jaraknya 1,95 meter dari net, ya, dari garis net. Nah, untuk garisnya harus berwarna yang kontras, bisa berwarna putih, ya, atau berwarna kuning supaya kontras, dan lapangannya biasanya warnanya adalah hijau. Ya. Nah, permukaan lapangan disarankan terbuat dari kayu biasanya, ya, disarankan dari kayu atau dari bahan sintetis yang lunak. Ya, dalam pertanyaan dalam lapangan ini adalah harus dibuat dari kayu atau bahan sintetis yang lunak, dan permukaan lapangan yang terbuat dari beton biasanya atau bahan sintetik yang keras sangat tidak dianjurkan karena dapat mengakibatkan cedera. Jadi permukaan lapangan yang terbuat dari beton itu tidak dianjurkan, atau bahan sintetik itu tidak dianjurkan. Itu bisa mengakibatkan adalah cedera. Nah, jaring yaitu tingginya 1,55, ya, berada tepat di tengah lapangan, dan jaring harus berwarna gelap kecuali bibir jaring yang punya ketebalan 75 mm harus berwarna putih. Nah, perlengkapan daripada permainan bulu tangkis atau badminton yaitu harus memakai sepatu. Biasanya kalau dalam pertandingan dan kaos itu kaos olahraga, ya. Ini di sini disebutkan tidak wajib, tapi tetap harus memakai pakaian olahraga. Dan sepatunya khusus untuk sepatu bulu tangkis. Beda antara sepatu tenis, bulu tangkis, sepatu voli itu berbeda, ya. Nah, ini harus menggunakan sepatu yang khusus untuk permainan bulu tangkis. Cara memainkan dalam permainan bulu tangkis, yang pertama adalah tiap pemain atau pasangan mengambil posisi berseberangan pada kedua sisi jaring di lapangan bulu tangkis tersebut. Yaitu para pemainnya. Yang kedua, permainan dimulai dengan salah satu pemain melakukan servis. Ya, jadi pertama kali adalah memainkan harus menggunakan servis. Yang ketiga, tujuan dari permainan adalah untuk memukul sebuah kok menggunakan raket melewati jaring ke wilayah lawan sampai lawan tidak dapat mengembalikannya kembali. Nah, area permainan berbeda. Untuk partai tunggal, ya, jadi untuk permainan partai tunggal dan ganda sepertinya yang diperlihatkan pada gambar. Nah, itu, ya. Bila kok jatuh di luar area tersebut, maka kok dikatakan keluar. Jadi permainannya atau kok dimainkannya harus di dalam lapangan. Kalau keluar area, ya di dalam area lapangan. Kalau keluar area berarti dianggap bola itu dikatakan, atau kok tersebut keluar dikatakan adalah keluar bolanya. Cara memainkan bulu tangkis, ya, cara memainkannya. Yang pertama, setiap kali memainkan atau setiap kali pemain atau pasangan tidak dapat mengembalikan kok. Jadi setiap kali pemain atau pasangan tidak dapat memainkan kok karena menyangkut ke jaring atau keluar lapangan, maka lawannya akan memperoleh poin. Nah, itu adalah cara memainkannya, ya. Yang kedua, permainan berakhir bila salah satu pemain pasangan telah meraih jumlah poin tertentu. Nah, berapa jumlah poinnya? Nah, bulu tangkis. Nah, kalau dulu yaitu sampai 15 menggunakan tidak melakukan rally point. Nah, kalau sekarang adalah berapa? Yaitu sampai angka 21 tapi menggunakan rally point, ya. Nah, ini cara memegang raket, ya, untuk bulu tangkis. Ada yang caranya forehand grip, backhand grip,
dan ada pegangan pukulan, ya. Ada pegangan pukul. Kalau forehand grip bagaimana caranya? Yaitu pegangan dasar. Pegangan forehand yaitu pegangan dasar. Pegangan ini dapat diperoleh dengan cara mendirikan raket di sisinya tegak dengan lantai pegangan ini. Hampir sama dengan posisi tangan sedang bersalaman. Itu adalah forehand grip. Nah, kalau pegangan yang backhand, yaitu pegangan ini dapat diperoleh dengan jalan memutar seperempat ke kanan dari pegangan forehand. Dan yang ketiga, ya ada pegangan pukul, yaitu seperti kita menggabung kasur, ya, atau cara Amerika biasa, pegang secara biasa. Nah, cara pegangan ini adalah mula-mula raket diletakkan secara mendatar di atas lantai, kemudian ambil dan peganglah raket tersebut pada pegangannya. Sehingga bagian tangan antara ibu jari dan jari telunjuk menempel pada bagian permukaan yang lebar. Nah itu ya. Teknik memukul, kembali ke teknik memukul, yaitu memukul kok. Lihat dalam gambar ada teknik servis pendek, ada servis panjang, dan ada servis istilahnya mendatar. Ya, servis pendek di sini adalah pukulan servis merupakan pukulan yang raket menerbangkan shuttlecock ke bidang lawan atau lapangan lawan secara diagonal. Ya, jadi jalurnya diagonal, lawan secara diagonal dan bertujuan sebagai permulaan permainan. Seperti tadi disebutkan macam-macam pukulan dalam servis, yaitu ada servis pendek, ada servis panjang, ada servis mendatar, dan keempat ada servis cambuk. Ya, jadi ada 4 jenis servis. Ya. Selanjutnya ke teknik mukul kok. Nah, di sini ada teknik pukulannya. Ada beberapa macam. Silakan Anda perhatikan dalam gambar. Jadi pada bagian setiap pukulan memerlukan teknik pegangan raket yang betul. Yang pertama di sini adalah kita ambil dulu yang kanan di atas adalah untuk overhead, ya, pukulan atas kepala, overhead, ya. Terus yang di tengah yaitu pukulan sisi atau istilahnya dengan forehand, ya, pukulan sisi sering disebut dengan forehand. Kalau tadi pukulan kepala di atas kepala adalah overhead, kalau di samping adalah forehand, kalau ke bawah atau pukulan bawah underswing. Ya, ada underswing. Terus ada pukulan yang untuk backhand. Sebenarnya backhand adalah pukulan misalkan di atas kepala, yaitu overhead backhand. Kalau di samping ada istilahnya pukulan sisi gas atau swing backhand. Dan pukulan seperti itu adalah pukulan bawah, ya, pukulan bawah kilas. Di sini ada underswing backhand. Nah, itu adalah jenis-jenis atau teknik memukul kok, ya, sejak garis besarnya. Nah, ini adalah ciri atau teknik sekilas aja mengenai untuk permainan daripada bulu tangkis. Sekian, terima kasih, ya, dalam sejarah cara memainkan dan teknik memukul untuk permainan bulu tangkis. Sekian, terima kasih, ya, pelajaran untuk sekarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.